Saya pribadi saya ngerasain, saya naik tangga, kaki saya kayak ada yang nahan di bawah nih. Kayak tahan, lu mau kemana? Misalnya kita lagi pembersihan, ada yang kesurupan, ada yang tiba-tiba teriak-teriak atau apa, itu baru kita pakai. Bahkan banyak orang tuh yang kita bilang malah jadi teror ya. Teror. Itu Ya. karena mereka melakukan eksorsis. Nah, nanti kita akan memblessing tempat itu dengan media air yang udah didoakan ini. Oke, selamat datang di podcast Ganjil Misteri ini. Mungkin bisa diperkenalkan dari kalian bertiga. Siapa mungkin pemirsa Ganjil tahu nih. Sebenarnya ini ngapain nih, ada apa nih? Bertiga ini datang ke podcast Ganjil mungkin. Silakan Kak. Ya, jadi kita bertiga ini dari The Projector. Ya, The Projector. Jadi kita memiliki ya inilah kelebihan masing-masing. Jadi akhirnya kita berkumpul jadi The Projector, dan kita juga memiliki visi dan misi juga ya. Betul, Ya, betul, betul. pastinya. Di situ untuk lebih ke arah spiritual. Betul. Lebih ke arah situ. Ini maksudnya punya kalian masing-masing, tidak mungkin bisa dipakai dari Kak If itu mungkin kalian apa, Koko Jambu kalian apa, dan Saya Zen. Kak Ya, Zen mungkin dari- dengan kaliannya apa mungkin. Oke, ya. Mungkin dari Eve dulu. Iya. Nah, kalau saya memang fokusnya ke baca tarot, baca kartu dari untuk melihat energi di suatu tempatnya gitu. Jadi kami bertiga ini menganalisa energi sebuah energi maksudnya di tempat itu. Kalau saya melalui media kartu tarot tuh. Kalau saya jangan cerita kartu tarot. Jadi jika di suatu tempat energi memang nggak selaras atau gimana, setelah kita cek dari kartu tarot, kita akan melakukan yang namanya penyelarasan. Penyelarasan itu ya bisa kita ubah aura dari ruangan tersebut, atau kita rubah energi dari tempat yang sektor yang nggak bagus. Nah, itu saya adalah yang melakukan perubahan auranya di situ, dan untuk mengecek ini energinya udah bagus atau belum. Secara mungkin kalau misalnya tempat kita bilangnya secara feng shui-nya gimana, udah bagus atau belum. Nah, itu kita tugasnya kalau saya di situ. Kalau Jambu, Nah, kalau saya sendiri, saya untuk pembacaan saya sebagai Remi Counselor. Di sini kalau dalam hal cleansing yang tadi Mas Zen jelaskan, juga dari Reader If jelaskan, di mana perbedaan saya di sini adalah saya untuk lebih ke memvalidasi keberadaan mereka atau makhluk astral tersebut, dan di mana kemauan mereka ini apa? Apakah ingin tetap di sini tapi tidak mengganggu, atau ingin dilepaskan tapi dengan metode pelimpahan jasa ya, Mas betul. ya. Nah, kalau saya menggunakan media kartu Remi, ini seperti apa dan lain-lain, seperti itu. Nah, ini kan basicnya bisa dibilang sebagai peramal dengan media tarot dan juga Remi. Tetapi di depan meja di studio Ganjil ini ada beberapa alat ritual yang kalau dari Thailand. Nah, ini betul. apa hubungannya? Apakah mungkin memang digunakan dalam kalian ketika melakukan mediumisasi atau dalam pembersihan atau bagaimana? Oke, jadi kalau misalkan tadi kita udah tahu ya, setelah kita ngecek apakah si makhluk tersebut mau atau enggak untuk dipindahkan atau untuk kita giniin. Kalau misalnya dia nggak mau ya, kita kan melakukan yang namanya pelimpahan jasa untuk penyelarasan. Nah, media ini sebenarnya kita ini untuk media doa, untuk pendoaan, sehingga kita juga seremoni lah ya, kita bilang seremoni penyelarasan energinya menggunakan lilin, dupa, dan air, dan sebenarnya ada banyak lagi, cuman ini beberapa aja. Nah, nanti kita akan mencipratkan atau misalnya kita akan memblessing tempat itu dengan media air yang udah didoakan ini. Jadi kita lebih karena penyelarasan, kita tidak mengeksorsis. Iya, adalah netralisir lah. Menetralisir, eksorsis, bukan eksorsis ya. Kalau eksorsis itu kan lebih ke arah kita menyakiti makhluknya, mengusir atau gimana. Kalau kita lebih menegosiasi, lebih ke arah situ. Berarti bisa dibilang ketika misalnya ada pasien atau apa yang mungkin ingin melakukan kayak pembukaan aura atau merasa kayak mendapat serangan gaib, apakah dilakukan dengan
juga pembersihan melalui ini metodenya dengan metode ritual Thailand, benar seperti itu? Iya, Betul. kita titelnya mirip dengan Thailand, cuman kita metodenya ini lebih ke arah pendoaan ya, lebih ke arah Pendoaan, kita ke iya. substansi. Jadi itu memang caranya seperti Thailand, seperti itu. Caranya Bagaimana cara ritualnya? Apakah sama dengan mungkin metode dengan ritual-ritual biasanya pada umumnya kayak misalnya ritual pembersihan yang biasa dilakukan oleh paranormal lainnya atau gimana? Mungkin bisa dijelaskan oleh siapa? Oke, jadi kalau misalnya untuk metodenya ya, kalau metodenya ini kan kita lebih ke arah pendoaan. Jadi kita nanti akan menyalakan dupa awalnya, setelah udah dicek dulu dari kartu tarotnya Ip, kita akan lihat oh, ternyata memang ada nih sektornya di mana. Nah kita akan ke sana. Ketika di sana kita akan negosiasi dengan si penunggu lah kita bilangnya. betul. Nah ketika dia memang bisa kooperatif dengan kita, ya kita akan lebih memberikan pelimpahan jasa ke mereka. Pelimpahan jasa itu kita mendoakan supaya dia tuh bisa lebih cepat untuk terlahir kembali ya, Iya. untuk berpindah ke alam yang lebih baik. Nah sehingga gangguan-gangguan dari tempat tersebut sudah tidak ada lagi karena memang dianya udah bersiap untuk pergi. Nah setelah itu baru kita pembacaan doa dengan cara lilin yang akan kita tumpahkan ke dalam air sambil kita bacakan doanya dengan benang putih, yaitu adalah metodenya seperti Thailand lah kita bilang. Nah setelah itu baru kita akan mencipratkan dan ada beberapa metode untuk tergantung kasusnya. Kalau misalnya Tergantung kasusnya kasusnya. untuk berat atau gimana, kita ada metode yang lain lagi. Jadi kalau ini untuk yang umumnya kita bilangnya seperti itu. Berarti bisa dibilang Kak If ini di sini sebagai mediumisasi dalam proses kayak kontak arwah atau kontak bersama mungkin roh-roh makhluk gaib yang ada, misalnya seseorang pasien yang mungkin tempatnya itu ditutup dapat kiriman gaib atau santet atau apa mungkin seperti itu. Nah, itu bisa terlihat di dalam kartu tarot saya gitu. Misalkan kalau ternyata problemnya ada di tempatnya atau problemnya itu ada di klien kami gitu, atau ada yang mengirim dan lain-lain gitu. Nah, bagaimana cara kamu bisa tahu bahwa mungkin bahwa si pasien ini terkena mungkin gangguan gaib atau teror gaib hanya melalui tarot itu sendiri, atau mungkin dibantu oleh Koko Jambul sebagai yang katanya sebagai ininya ya apa penyempurnanya ya. Nah, bagaimana cara kalian berdua bisa berselaras itu sendiri? Oke, jadi sebelumnya kita akan buka kartu dari aku dan juga dari Koko Jambul dan kita tuh diskusi dulu gitu. Kita discuss. Dan saling cross check ya, misalnya problemnya Saling ini cross-check. ternyata di sini gitu. Oh, problemnya ternyata dia satu contoh misalkan dia mempunyai kaca di kamar yang pecah gitu dan dia masih pakai di situ gitu. Contoh itu juga bisa pengaruh juga dari segi feng shui-nya gitu. Jadi gampangnya tuh dari segi tarot seperti apa, dari segi saya pembacanya seperti apa, kita cari titik tengahnya nih, benang merahnya mau Betul. kemana. Oh berarti dari yang di sebelah sini misalnya seperti ini, dari sebelah sini. Nah nanti Mas Zen tinggal eksekusi. Iya. Maksudnya tipping point-nya ya. Mas Zen tinggal, oh sebelah sini baiknya begini, sebelah sini baiknya begini. Tapi dalam prosesnya itu mungkin butuh sesajen-sesajen kayak mungkin yang lain nggak sih, kayak pembersihan aura atau mungkin pembersihan kayak seseorang yang terkena serangan gaib, kayak harus ada mungkin kembang 7 rupa, atau memang kalau dalam metode pembersihan di Thailand itu hanya mungkin alat-alatnya khusus dari Thailand atau gimana Kak? Kalau untuk sesajen atau gimana kita tetap ada, tapi itu untuk case yang tertentu ya. Tapi kalau misalkan memang ini energinya, tapi tidak ada spirit atau yang mengganggu, ya it's okay, kita nggak perlu pakai gitu-gituan. Tapi kalau misalnya memang ada, kita harus pakai. Kita itu akan menggunakan sesajen itu sebagai bentuk penghormatan aja, untuk memberikan mereka penghormatan berupa sesajian gitu ya, berupa sesajian. Dan akhirnya setelah itu kan kita, kalau misalnya kita mau nego dengan makhluk asal kan mau nggak mau kan kita juga harus butuh inilah komplimen lah ya kita bilangnya. Biasanya apa sih kalau itu Kak? Biasanya tergantung. Kalau misalkan, jadi kita tuh cek dulu nih dari kartu tarot biasanya ya. Ya, Kalau sistem kerja kita begini, kita cek dulu. Misalnya satu orang pasien datang, kenapa nih? Apakah auranya atau rumahnya yang bermasalah? Kalau misalkan memang rumahnya bermasalah, kita akan komunikasikan dengan penunggunya, penunggu rumahnya. Maunya apa?
Oh maunya ini. Jadi kita udah tahu nih, oh dia sukanya ini. Jadi kita udah ada patokannya maunya apa. Jadi kalau misalnya dia nggak mau, ya udah kita nggak usah sediakan di situ. Dan kita bisa berkomunikasi langsung sebelum kita ke rumahnya. Yang penting orangnya ada, klien kita itu ada yang pemilik rumahnya. Siapa yang bisa menjadi mediumisasi untuk berbicara untuk dengan si pasien yang mungkin orangnya nih yang bermasalah bukan rumahnya. Siapa mungkin dari kalian bertiga, apa Koko atau Kaif atau Master Jen? Kebanyakan sih kalau untuk kayak gitu dari If ya. Ya. Dari If dia udah bisa tahu dan udah bisa lihat ya. Kadang saya juga membantu untuk melihat oh dia maunya ini nih gitu. Jadi Saling udah ketahui. ini sih, saling kompak untuk Betul, kompak lah kita untuk bilangnya seperti konsultasi. itu. Ya, karena kita as a team, jadi kita ketemu klien pun as a team juga. Diskusi as a team. Tapi pernah bentrok aura nggak sih di kalian bertiga sampai akhirnya memang mungkin kasus case-nya ini berat banget, mungkin sampai kalian tuh akhirnya kenanya ke kalian? Kalau untuk bentrok auranya berarti dari eksternalnya dong ya, dari itunya. Kalau itu ya udah biasa sih kalau misalnya bentrok. Tapi kan kita pasti udah ada antisipasi. Iya. Jadi sebelum kita masuk ke rumah, sebelum kita melakukan ritual, sesudahnya juga kita akan melakukan pembersihan juga untuk diri kita sendiri. Jadi ya bisa dibilang untuk meminimalisir apa yang tidak diinginkan lah, lebih ke arah situ. Bisa dibilang ini kalian sudah berapa lama menjadi tim untuk kayak gini? Kalau untuk meeting itu 2016 ya, Iya. gitu ya 2016. Ini 2016 itu ya come and go lah. Sebelumnya kita tidak bertiga, ada beberapa lagi. Cuman akhirnya ujung-ujungnya tinggal kita bertiga. Tapi memang kayak saya selalu membersihkan aura atau mungkin kayak ada hal-hal lain atau bagaimana? Atau mungkin ini kan bisa orang beranggapan bahwa The Project itu atau mungkin kayak pemburu hantu atau mungkin kayak tim ini atau memang hanya untuk kayak orang-orang yang khusus buat Feng Shui, untuk aura sendiri atau bagaimana? Sebetulnya kita lebih ke arah satu-satu. Jadi misalkan If punya klien atau Koko Jambul punya klien atau saya punya klien, tiba-tiba dia memiliki masalah ya maksudnya berat lah. Yang tadinya kita lihatnya kayak mungkin ringan, tiba-tiba berat ya. Jadi mau nggak mau ternyata masalahnya ada di rumah atau masalahnya mungkin dianya dibikin ya kita bilang. Nah itu baru kayak kita tuh bertiga yang turun. Seperti itu. Jadi kita bertiga turun untuk pembersihan, untuk penyelarasan, yang ujung-ujungnya ya lebih inilah kita bilang akan lebih maksimal. Kalau sendiri kan capek juga kan. Tapi pernah nggak sih kalian menangani sebuah kasus yang bisa dibilang cukup pelik atau cukup kayak benar-benar mengancam jiwa kalian sendiri? Kalau mengancam jiwa, waktu itu pernah ya. Waktu itu pas kita lagi pembersihan di salah satu tempat usaha. Tempat usaha. Nah, jadi ketika kita negosiasi dengan makhluknya, ya di sektor itu kita dengan negosiasi makhluknya, itu berat banget ya, energinya ya. Itu berat sampai sesak napas. Jadi setelah itu ya, tapi untungnya kan kita udah tahu lah, maksudnya oh ternyata dia memang tidak welcome. Tapi ya akhirnya kita melakukan penyelarasan dengan beberapa alat yang udah kita sediakan, cuman saya nggak bawa. Setelah penyelarasan dengan alat itu supaya dia lebih tenang dulu energinya. Nah ketika udah tenang, baru kita tuh baru bisa menyelaraskan atau negosiasi. Kalau orang yang nggak tenang kan, makhluknya nggak tenang kan susah untuk kita negosiasi gimana. Negosiasi gitu. kayak apa misalnya Kak? Saya pribadi saya nggak saya naik tangga, kaki saya kayak ada yang nahan di bawah. Kayak tahan, lu mau kemana? Pas mau masuk tuh ya. Mau masuk ke atas, kaki gua kena nahan nih. Iya, tapi tangganya memang agak sedikit bahaya juga sih. Takut banyak orang jatuh di tangga itu juga. Iya. Awalnya panas banget. Sekarang bisa bernegosiasi seperti apa? Mungkin kayak harus memberikan kayak tumbal misalnya ayam hitam atau mungkin ada sesuatu hal gitu. Untungnya selama ini negosiasinya nggak sampai kayak gitu ya. Nah, maksudnya kita tuh bisa menegosiasinya itu dengan arti kata kita pindahkan. Jadi yang tadinya tempatnya mungkin di kamar si penghuni atau di dapur kan agak mengganggu. Ya udah kita pindahkan ke belakang atau ke depan yang ruang kosong lah. Karena kan sebelum kita kan mereka mungkin udah duluan. Jadi kita terkadang kita sebagai manusia itu agak egois ya. Jadi udah langsung tiba-tiba bongkar apa tanpa ada izin, tanpa ada selamatan kali ya. Betul. Banyak yang itu. Yang terjadi Kayak seperti itu. Kayak mungkin reruntuhan apa segala macam tuh ada kaitannya.
Makanya kan banyak orang kan ketika dia bangun rumah atau dia baru pindah rumah kan hajatan atau apa. Kalau misalkan di Kristiani mungkin kayak acara ibadah atau konser. Mungkin ini belum kali ya atau gimana. Nggak dijalanin, mungkin Nggak nggak percaya atau apa, dijalanin. biasa Iya, gitu. nggak bisa dibilang. Penting sih itu. Padahal penting sekali itu. Anak-anak zaman sekarang tuh banyak yang nggak percaya gituan. Iya, bagaimana kalian bisa meyakinkan bahwa apa yang kalian lakukan ini sebenarnya secara ini kan bisa dibilang bukan klinik sih, secara ini kan sudah ada dari zaman dulu. Bagaimana kalian meyakinkan bahwa mereka tuh sebenarnya ada loh. Betul. Makhluk-makhluk seperti ini ada dan berdampingan sama kita. Nah, bagaimana kalian meyakinkan bahwa orang-orang generasi sekarang tuh kayak kalian kalau sebenarnya kalau kena serangan gaib sebenarnya ada, tapi ada yang nggak percaya. Nah, gimana kalian meyakinkannya sebagai project ini gitu? Nah, biasanya sih kalau mereka udah nggak ada jalan biasanya, baru mereka cari kita. Ketika udah kesana Biasanya kesini nggak dapet jalan, kok cek misalnya maaf kata dokter atau apa, kok kayaknya nggak ada masalah gitu kan. Terus ngecek juga tempat ini kayaknya udah dibangun bocor terus, kok kayaknya gangguannya makin parah gitu. Nah itu baru mau nggak mau kan. Jadi mereka ya otomatis yakin sendiri. Iya, Last mereka yang cari option. kita. Last option, Last iya. option. Last option, lebih ke arah situ. Cuman ya saya sih memperingatkan apabila kita mau pindah ke tempat baru, lagi kita mau renovasi, Betul. itu sebaiknya kita izin dulu lah kepada Betul. yang sebelumnya Sebelumnya menghuni. betul ya. Lebih Kenapa ke arah harus situ. menggunakan ritual-ritual dari Thailand? Kenapa tidak menggunakan ritual-ritual yang mungkin seperti ritual pembersihan mungkin dengan yang sudah ada oleh yang digunakan oleh paranormal lain Oh. atau mungkin sudah ada dengan budaya-budaya? Oke, sebetulnya sama aja. Mau pakai budaya apapun sama aja. Cuman kebetulan yang saya tahu, yang saya pelajari memang dari sana. Jadi yang ngertinya tuh yang tipe-tipe yang sana gitu. Secara metodenya lah ya kita bilang dari Thailandnya. Jadi bahkan kita juga kadang pendoaan juga ya sama ya. Pendoaan Ada sama. pendoaan juga dari mereka juga sama. Jadi kita tuh universal lah. Kita mau apapun semua sama. Doanya kayak gimana mungkin? Apa sih? Mungkin berbeda doanya mungkin dari kalau ini. Kalau doa ya kalau saya sih karena saya dari Buddhism ya saya secara Buddhis sih. Saya doanya gitu. Kalau mereka ya misalnya dari Kristiani, dari Katolik, ya itu juga semua sama aja boleh. Apapun doanya mau dari Muslim, mau dari Hindu, mau dari Buddha, mau dari Kristen itu sama aja kok. Kan universe sebenarnya. Universe kita kita punya ini ya universal lah. Universal. Kita punya metode. Enggak apa kita bilang enggak Nggak ini ya. mengotak-kotakan lah. Mengotak-kotakan, betul. Tapi bisa juga kayak selain pembersihan kayak feng shui bisa dibilang kayak aura. Pernah nggak mengobati mungkin pasien yang terkena santet? Karena kan banyak santet itu kan banyak aneka ragam. Nah, kalian sendiri bertiga pernah mencoba mendapat kasus kayak gitu nggak sih dengan santet yang cukup sakti lah bisa dibilang? Oh, yang agak sulit gitu ya. Iya. Sebetulnya ya kalau misalnya untuk itu pernah ya, If ya. Jadi pada saat itu kan kita lagi dapat satu perempuan pasien. Dia ini selalu menyalahkan seseorang. Seseorang inilah yang membuat dia gitu loh. Saya membikin dia, menyantet dia. Tapi setelah kita cek bukan ya. Iya. Ternyata orangnya bukan sebenarnya. Tapi dia maunya tuh orang itu, validasinya maunya kayak gitu. Kalau bukan orang itu, dia kayaknya udah agak sedikit nggak percaya. Maksudnya nggak percaya dalam arti kata, kayak saya nanti cari paranormal lain lah untuk validasi pembenaran bukan kebenaran yang dia lihat gitu. Nah setelah itu, akhirnya saya bilang, oh enggak, bukan dia. Karena kan jadinya fitnah. Jadi yang penting, saya bilang, yang penting kamu sembuh. Kamu nggak usah tahu siapa yang bikin. Yang penting kamu sembuh. Cuman setelah saya sembuhkan ya waktu itu ya, setelah udah 4 bulan, tiba-tiba dia datang lagi. Dia bilang udah sembuh tuh, padahal udah sembuh, dia datang lagi katanya dibikin lagi sama yang orang itu. Yang orang itu lagi sama gitu. Sampai dia ke tim 40, bahkan 50 paranormal, itu jawabannya semua beda-beda. Karena dia butuhnya validasi, bukannya butuh kebenaran gitu. Nah, kalau untuk yang case yang itu, lebih ke arah kebetulan orangnya kuat nih, yang ngebikin dia, tapi bukan orang yang dia maksud ya. Kebetulan kuat ya, jadi kita tuh kenanya, saya sempat kena waktu itu, kalau misalnya If tahu, yang pas saya lagi infeksi tuh di saluran kemih. Iya, pernah. Jadi sampai ya kena ke medis lah kita bilang, kena ke medis, akhirnya berobat. Kepapar ini. Kepapar, berobat sampai akhirnya ya untungnya sembuh. Setelah itu ya kita ini lagi ya, itu aja sih kayaknya sampai saya masuk rumah sakit 4 hari 5 hari ya gitu.
Itu santetnya santet apa Kak? Dia santetnya itu dia lebih ke arah mengirimkan bikin kakinya bengkak. Apa mungkin ketahuannya itu bahwa itu benar-benar dia tersantet itu ciri-cirinya apa? Oh, ciri-cirinya pertama itu ke dokter medisnya tidak ada, karena kan saya selalu ngomong medisnya dulu deh. Ya kan kita harus tahu nih validasi dari kedokteran apa medisnya. Karena kan kita langsung kamu yang disantet berapa enggak. Kita harus ngomong dulu, coba cek dulu. Coba cek ke dokter gimana. Oh, dokter diagnosanya ini bagus nih atau misalnya diagnosanya nggak ada apa-apa. Terus ya kita akan akhirnya cek dari kartu tarot, ini kenapa nih kan gitu kan ya. Ada yang ganjil enggak kan? Ganjil ini karena apa? Ketempelan kah atau karena dikirim kah? Itu kan beda. Jadi pas kita lihat memang dikirim dengan orang, dengan ininya lah kita bilang salah satu orang yang nggak suka lah sama dia. Akhirnya setelah dikirim, ya baru kita tahu ya. Akhirnya kita baru melakukan ya udah deh, gini aja deh, kita pembersihan aja. Ya udah, kita pembersihan. Itu 2 malam ya. Iya. 2 malam pembersihannya. Dan kita bawa juga ke alam untuk kita ceburin ya waktu itu ya. Ke salah satu sumber mata air lah adalah untuk pembersihan itu juga. Oh itu harus dilakukan penceburan itu untuk kayak menetralisir. Menetralisir energi-energi yang nggak bagusnya, biar luntur atau apa. Memang kalau tidak diceburkan itu akan berdampak apa Kak? Sebenarnya sih tidak berdampak apa-apa. Sebenarnya di kita pun juga, maksudnya kita dengan kita punya herbal itu juga bisa, cuman kita alam kan lebih kuat. Alam itu kan, alam semesta itu kan lebih besar energinya. Jadi kita dengan, ibaratnya kayak kita nggak mandi kan, kalau kita cuma pakai parfum kan gimana sih? Jadi kalau misalnya kita pakai air mandi kan baru bersih kan, seperti itu. Nah kalau misalkan Master Jen kan yang kena mungkin sampai non medis. Nah kalau kalian berdua pernah sampai mungkin mengalami kayak kiriman setelah mengobati, mungkin dari orang yang kalian obati tuh terkena ke kalian, misalnya kayak kirimannya gaib itu masuk ke kalian berdua, hampir mungkin meninggal lah, atau mungkin mendapat penyakit-penyakit non medis yang bisa dibilang susah untuk diobati nggak sih? Kalau kami sih enggak ya, karena memang sudah ini lebih juga ke dibentengin juga, cuman untuk kayak gangguan sih ada. Kalau dari segi di saya pernah gitu loh, kayak saya juga ada karena ikut si bro. Ya. Si bro. Jadi tuh pernah tuh kenanya itu lebih ke kamar saya, tiba-tiba tuh lalernya tuh banyak gitu. Oh iya, tahun kemarin ya. Iya, terus dan jadi tuh kondisi adik saya tuh di dalam kamar itu tuh lama, karena saya keluar gitu kan, pergi. Nah pas saya pulang, baru the moment saya masuk ke kamar, langsung lalernya tuh. Itu laler hijau atau laler apa Kak? Laler enggak gede sih, kecil dia, cuman satu nyerang saya, terus tahu-tahu banyak, tapi lalernya laler mabuk gitu. Iya, kayak mabuk gitu. Mabuk tuh gampang ditangkap Gitu. Tapi ada lagi. Berarti kan itu salah satu juga termasuk dalam kiriman santet juga kan, kalau misalnya ini seperti laler, kalau misalnya tiba-tiba ada kayak semut hitam besar, terus kayak ada kayak bau-bau ini, nah, itu kan termasuk santet. Berarti kan secara langsung santetnya pindah ke kalian, seperti itu. Terpapar. Ya terpapar Terpaparnya aja pindah. sih. Terpapar Jadi saja. kadang-kadang kena kulit luar doang gitu. Gitu. Kalau pindah, wah bahaya. Bisa sama kayak orang. Tapi mungkin kalian nggak ketahuan dari lihat tarotnya, atau tiba-tiba awalnya misalnya tarotnya kebuka begini, terus setelah diobati ternyata malah kebukanya makin parah. Pernah nggak kayak gitu? Puji Tuhan sih enggak ya. Iya. Kenapa? Untungnya belum pernah sih kayak gitu. Belum pernah, jangan sampai pernah. Iya, Jangan sampai lah. jangan sampai lah. Nah setelah mungkin udah berhasil diobati, dimasukkan ke dalam air, nah kan katanya ada jimat-jimat Thailand gitu ya. Nah apakah memang jimatnya itu bentuknya itu sama seperti mungkin kalau dari paranormal kayak misalnya jimatnya kayak ada rajahan atau mungkin kayak pegangan apa gitu, apa sama seperti itu atau gimana? Mirip-mirip tapi agak beda. Kalau misalkan kita kan rajahan, kalau misalnya di Thailand tuh namanya Yan. Yan namanya Payan. Itu bentuknya kayak gimana kok? Bentuknya itu dia kayak kain tapi ada tulisan-tulisan mantra. Cuma ada gambar-gambarnya tuh biasanya.
Nah itu Payan. Ada yang kalau misalnya keris, kalau di Thailand tuh namanya Mitmor. Nah, itu seperti kayak kita bilang pisau yang udah diukir mantra, tapi dengan bahannya itu tuh ada batu meteornya juga. Ada batu, kalau di Thailand namanya leklai. Itu ada batunya lek nampi. Kalau misalnya di Indonesia kan pakainya kayak batu apa meteor gitu ya. Batu meteor bisa dibilang. Badal besi atau apa sih? Pokoknya kalau keris ya. Kalau misalnya kita bilang, saya juga kurang tahu sih kalau misalnya untuk kerisnya. Cuman ya agak-agak mirip lah kita bilangnya seperti itu. Nah itu dipergunakan untuk kayak pelindung pagar besinya lah ya. Itu untuk pelindung ya, betul. Iya. Supaya kita tuh ya, ketika kita mau berperang kan kita harus punya persenjataan yang lengkap. Kalau enggak kan bahaya. Tapi itu kita jarang pakai sih. Kenapa? Kita kalau pakainya itu ketika misalnya misalnya kita lagi pembersihan, ada yang kesurupan, ada yang tiba-tiba teriak-teriak atau apa, itu baru kita pakai. Tapi kalau misalnya enggak, itu lebih ke arah situ. Tapi manjur, karena kan itu kan bisa dibilang alat-alatnya dari Thailand. Mungkin alat-alat perdukunan atau alat-alat itu paling dari Thailand. Dan sedangkan yang kesurupannya adalah orang Indonesia dengan mungkin hantunya hantu Indonesia. Apakah bisa berfungsi kepada mereka yang kemasukan mungkin makhluk-makhluk gaib itu? Nggak ada masalah. Selama ini ya saya nggak tahu ya. Kalau dari Thailand sih beberapa semua barang-barangnya sih memang berfungsi sekali di sini. Nggak ada yang misalkan orang kan bilang kalau lewat laut atau gimana. Iya betul. Nggak berfungsi atau kau nggak sih? Kalau Thailand sih nggak. Sebenarnya gini Kak, boleh saya jawab ya? Iya, jadi silakan. jadi maksudnya adalah kembali lagi yang tadi Mas Zen jelaskan, di mana kita bernegosiasi dengan makhluknya, tidak mengeksorsisme. Nah itu. Yang tadi dibilang. Kembali lagi seperti apa nih keberadaan makhluk ini untuk apa di sini? Kalau memang ada keperluannya bagaimana dibicarakan. Kalau memang ingin dilepaskan dari sini dibantu oleh master dengan ritual yang dilakukan gitu. Nggak semata-mata semua eksorsisme. Iya. Nggak semata-mata. Gitu. Karena banyak orang yang terluka, bahkan banyak orang tuh yang kita bilang malah jadi teror ya. Teror. Itu Ya. karena mereka melakukan eksorsis. Kayak tadi kayak ada alat, ada apa. Itu karena eksorsis. Iya. Oh, jadi banyak banget dong yang kayak orang-orang kayak melakukan eksorsisme itu juga ya di sini, sampai kalian tuh ternyata bukan hanya aura tapi juga sebenarnya mungkin ingin membersihkan secara aura, tapi ada hal lain di belakang itu gitu, kayak Betul. mereka melakukan kayak mungkin itu jatuhnya kayak ritual-ritual gelap gak ya sih kayak gitu? Kalau yang apa nih? Yang eksorsisme itu? Eksorsisme tidak ritual gelap, tapi mereka itu dengan cara memaksa. Misalkan kamu keluar nggak? Kalau nggak kamu saya apain kayak diseret gitu. keluar dari Iya. Ya, misalnya, ini kamu jangan di sini ya. Kamu pergi usir, misalnya lebih ke usir atau misalnya kita lebih kepaksa. Kalau nggak kita pakai ada alat tuh yang untuk supaya mereka tuh kesakitan atau gimana. Ada yang seperti itu. Kalau kita nggak. Kita enggak. Kalau kita lebih ke arah untuk ya kita negosiasikan. Kita lebih memberikan cinta kasih lah ya. cinta kasih itu. Penyelarasan lebih ke arah situ. Tapi kalau misalnya dilihat dari mungkin di tempat ini gitu, apakah kalian bisa melihat auranya atau mungkin dari segala feng shui gitu bisa mungkin divisualisasikan nggak sih bagaimana ketika kalian bertiga itu melakukan proses ritual itu sendiri mungkin tanpa bukan aura? Oh, maksudnya pas lagi Iya. ritual Iya. untuk apa ini? Aura atau apa? Ya, mungkin dari tempat ini atau apa yang berdasarkan mungkin Oh gelap. ini, Iya, tempat yang ini. mungkin lagi di sini gitu. Kalau tempat ini sih ya memang awalnya pas saya masuk di tempat ini saya ngerasain beberapa energi yang agak bentrok ya. Ya, ada energi yang agak bentrok, jadi kita bilang mungkin kecampur-campur apakah banyak barang pusaka saya nggak taau. Ya barang-barang yang mungkin yang ditinggal gitulah kita bilangnya. Nah itu memang saya ngerasa seperti itu. Itu udah jelangkung. Mau dicoba mungkin bagaimana proses ritual Thailand itu, mungkin maksudnya biar pemirsa Ganjil juga tahu bagaimana proses pembersihan dengan metode ritual Thailand dengan nanti dibandingkan dengan ritual-ritual Di lain. belakang ganjil nih. Kalau misalkan untuk prosesnya itu memang agak lama karena kan kita harus lihat dulu, harus dicek, terus juga perlengkapannya juga kita hanya bawanya ini. Sebenarnya ada banyak sih perlengkapan. Mungkin nanti Banyak, kali ya ya. pas kita lagi ada, mungkin tim Ganjil mau mendokumentasikan boleh ketika kita lagi ada project untuk Siap. pembersihan. Oh ya. Nah itu Iya. bisa. Jadi biar tahu nih case-nya gimana, prosesnya seperti Ini apa. alatnya Gitu. terbatas juga iya. Tapi kalau misalnya saya ngerasa memang di tempat ini lebih ke arah bertabrakan aja sih.
Tapi ya nggak masalah lah, ini kan juga jarang, kan tidak untuk tinggal. Kalau untuk tinggal ya nggak boleh. Tapi kalau misalnya untuk kita just untuk syuting atau apa ya nggak masalah lah kita bilang. Masih Ya. ada ininya Toleransi. toleransi. Masih ada hawa-hawa Hawa-hawa. manusianya yang Iya. masuk keluar ya masih bisa ditoleransi. Tapi kalian pernah mengobati mungkin seorang artis-artis gak sih, kayak mungkin mencoba untuk minta bantuan ke kalian gitu, pengobatan ritual ini? Wah, ada. Artis sih ada, cuman kita nggak boleh sebut ya. Iya, Nggak boleh iya. sebut. Inisial dikit gitu. Inisial. Dia seorang penyanyi perempuan, baru naik daun. Naik daunnya itu pas 2022 lah. 2022. Inisialnya F. Fanta Villa, dong, Fanta. Fanta, Iya, Fanta. Fanta. Ya dulu sebelum dia menjadi penyanyi, sempat tanya, saya ada bintang nggak nih untuk jadi penyanyi? Saya bagus gak nih untuk jadi penyanyi atau gimana? Saya bilang ada, nanti kamu bisa terkenal, kamu tuh bisa bagus. Dan ternyata booming kan waktu itu, lagunya hits, booming di mana-mana ada. Nah akhirnya, cuman memang saya ada kasih tahu ke dia. Cowok Kayaknya ya? baru tahu, enggak cewek. Ya. Nah, akhirnya saya baru kasih tahu ke dia, kamu jangan pernah melakukan ini ya, maksudnya merubah sesuatu. Karena kan saya kan memang lebih ke aura ya. Iya. Jadi aura dari wajah, ketika orang Penting. operasi wajah, itu akan membuat aura mereka akan berubah. Misalnya udah bagus, udah terkenal itu ya, operasi, tiba-tiba Fungsi jadi auranya jatuh Fungsi wajahnya ya. Fungsi Fungsi Oh, wajah. berarti bisa seseorang itu bisa awalnya memiliki aura bagus, ketika operasi jadi Jadi nggak berbeda. bagus, jadi nggak Kan bagus. banyak nih sekarang fenomena artis tuh Nah, pada itu. operasi. Makanya Harus dikonsultasikan dulu. konsultasikan dulu. Bukan semata-mata bukan hanya langsung. terlihat kayak cantik atau bagaimana. Karena cantiknya beda ya. beda. Beda. Nah kalau misalnya udah pakai susuk gimana auranya? Kalau pakai susuk, Iya. nah kalau pakai susuk, aura untuk orang pakai susuk itu hanya bisa berfungsi untuk orang-orang tertentu. Tapi kalau orang-orang yang mungkin kita bilang ibadahnya kuat, mungkin orang yang spiritualisnya juga bagus, mereka malah merasa kejanggalan ya, Iya, ganjil iya, ya rasanya. ganjil. Ini Kak, kita ngomong gampangnya nih. Kita ngomong batuk deh. Iya. Batuk orang kan beda-beda. Ada batuk tenggorokan, ada batuk angin, ada batuk paru-paru, beda-beda kan. Jadi yang dirasakan nih gimana nih batuknya? Sakitnya di sini kah? Atau di kerongkongan kah? Atau di dada? Iya. Nah kita merasakan semua kan. Kalau di kantong beda ya? Kalau di kantor. Kalau di kantor. Nah, itu bukan batuk gitu. Ya maksudnya dikonsultasikan dulu letaknya di mana, baru nanti penempatannya biar tepat gitu loh. Jadi nggak salah tempat. Sama tuh tadi Mas Zebel soal susuk juga begitu ya kurang lebih. Tuh, kalau soal susuk Gitu. itu kan kita lihatnya mungkin masing-masing orang lihatnya berbeda. Iya. Ya. Iya, jadi ada orang bilangnya, pernah nggak kita lihat ya, aura sama susuk itu bedanya satu. Kalau susuk itu kan kalau nggak dikeluarin kan konon katanya Susah meninggal. Hmm. Sama bisa lebih cepat tua, kalau misalnya hilang expirednya. Tapi kalau aura itu kan nggak, mereka itu tuh memang ya ritualnya ya ruatan aja, maksudnya kayak kita bilang titik acupressure-nya aja, secara energi, prana atau apa. Betul. Perbedaannya gini, pernah nggak ngelihat satu cowok lah, misalnya kalian perempuannya, satu cowok, dia nggak ganteng tapi menarik. Cuma mesem gitu. Enggak ya? Kan pernah ya, kalau misalnya kita lihat perempuan Iya. gitu ya, dia nggak terlalu cantik, dia nggak cantik, tapi kok kayaknya kok menarik ya gitu. Iya. Itu inner beauty-nya Inner gitu beauty, ya. betul, itu inner beauty-nya yang keluar. Nah itulah susuk itu membantu inner beauty-nya itu keluar. Termasuk ketika si artis itu berkonsultasi ke kalian bertiga gitu. Iya, cuman dia nggak Termasuk, pakai, dia nggak pakai susuk. Dia hanya untuk dilihat aja nih ke depannya bagus atau enggak. Cuman pada saat dia lagi mau itu dia nggak ngomong sih, Iya. mau operasi maksudnya Dia mau operasi muka gitu. wajah. Oh, Wajah. Tapi setelah operasi kan akhirnya dia kan agak begini langsung. Turun. Itu kenapa tuh? Apa mungkin dia bisa yang bagus itu sebenarnya kan ada warna, kita punya aura warna energi gitu. Apakah dari misalnya yang bagus itu bisa harusnya warna apa sih? Terus ketika dia operasi tiba-tiba jadi berubah, itu akhirnya kayak gimana gitu? Gini, kalau warna orang itu bisa berubah-ubah. Nggak selalu warna pink terus enggak. Tapi orang itu tergantung kondisinya. Lagi marah nggak? Lagi marah warnanya ini. Lagi sakit warnanya apa? Beda-beda. Misalnya lagi sakit warnanya abu-abu. Misalnya lagi sukacita warnanya biru atau hijau. Betul. Beda-beda. Jadi nggak tergantung warnanya, tapi tergantung dari dia punya struktur
struktur aura kita bilang ya, struktur Betul. wajah Kalau untuk rumah konstruksinya. betul. Konstruksi ya. Misalnya rumah yang berantakan, udah pasti auranya kan nggak bagus. Iya. Ini ibaratnya mukanya ini ya berantakan gitu anggapnya. Iya. Iya, gitu. Iya. Berarti misalnya dia awalnya dia auranya bagus, pas dioperasi padahal kan dia ingin maksudnya Lebih. dioperasi itu biar wajahnya tuh cakep Lebih gitu. cakep lagi karena Iya. ikutnya dia operasinya bukan karena dia merasa tidak cantik, tapi ikutin tren. Nah itu yang bahaya, yang buat teman-teman nih harus tahu nih, jangan sampai salah operasi. Karena kenapa? Jangan ikutin tren. Kalau musim wajahnya udah bagus, sudah cukup. Jangan diapa-apain lagi. Tapi orang tuh psycho-cybernetics secara psikologi. Psycho-cybernetics itu adalah, misalnya mancungin hidung ya, udah mancung banget nih, terus bilang kayak kurang deh, Iya, mancung ada. terus. Akhirnya ujung-ujungnya ya jadi mukanya aneh. Jadi kayak Barbie yang agak sedikit aneh gitu. Kaku ya. gitu. Kaku, jadi kayak boneka, bukannya manusia. Nah, berarti secara feng shui dan aura itu berpengaruh ya Sangat operasi pengaruh. itu? Sangat pengaruh. Feng shui wajah kita bilangnya. Feng shui wajah. Mempengaruhi Berarti aura. setiap kondisi itu untuk melihat feng shui wajahnya itu Ya gimana sekarang tuh? gini deh, kakak ketemu cowok misalkan dioperasi hidungnya sampai panjang segini, kakak gimana? Suka nggak? Ya aneh lah. Ya Aneh udah, kan? kita nggak usah ngomong ke sono, normalnya dulu aja. Iya. Iya. Jadi gitu. ibaratnya lebih ke arah feng shui wajah nih. Betul. Jadi harus presisi, harus seimbang kita bilangnya. Berarti kasihan dong tuh klinik kecantikan kalau cara feng Boleh. shui. Boleh. Wah. Jadi ke klinik kecantikan itu memang terkadang dokter ya. Kalau saya kan dulu kan saya memang pernah di klinik kecantikan Ya. kebetulan. Jadi saya ngobrol dengan dokter. Dok, ada yang konsultasi untuk aura wajahnya ke saya. Saya bilang, dok ini jangan diinin lagi, jangan dimancungin lagi. Cuma tetap si perempuan ini bilang enggak lah, masih kurang. Ya dokternya kan bingung. Dianya mau pasien mau gimana? Masa saya tolak Iya, kan benar. gitu kan? Iya. Nanti sayangnya diomelin sama pasiennya. Padahal kita udah kasih tahu advice-nya, jangan gitu. Tapi ya dia tetap mau ya udah. Akhirnya ya jadi aneh wajahnya, Aneh dan rezekinya turun lah. rezekinya turun, kehidupannya. Kehidupannya gitu. Tapi bisa nggak ya ketika sudah turun akhirnya mencoba dibersihkan lagi, kembali lagi bisa? Kalau untuk feng shui wajah itu sudah kodratnya, jadi ibaratnya udah permanen. Itu sulit untuk kita sulit. mau dibersihkan seperti apapun sulit. Kecuali kita bisa diterapi dengan cara aura terapi ya. Ya. Aura terapi mungkin masih bisa membantu dan itu harus sering. Karena kenapa? Itu sebenarnya untuk memanipulasi auranya aja. Bukannya untuk membenarkan tapi memanipulasi aja. Ya makanya jangan sembarangan operasi. Ya. Ya. Berarti bisa dibilang memang kalau kayak gitu tuh harus memang kayak konsultasi gitu ya mereka yang kayak percaya hal kayak gitu. Iya, biasa sih konsul sih. Harus lah. Segini udah cukup belum? Kira-kira segimana? Apa yang harus ditambah, apa yang harus dikurangin? Kan biasa gitu kan. Tapi selain mungkin artis penyanyi F ini sendiri, ada lagi nggak mungkin yang mungkin bukan hanya untuk konsultasi aura dan energi, tapi dia mungkin mengalami kayak gangguan-gangguan teror gaib atau apa gitu, akhirnya meminta kalian bantu tolong dibersihkan atau apa gitu. Kalau teror gaib, kebanyakan kalau artis sih, di saya sih nggak ada ya. Tapi kalau pejabat ya ada gitu. Lebih ke arah orang-orang pejabat lah. Ya. Itu ada Ya, gangguan kita bilangnya. Lebih ke arah gangguan itu ada. Tapi kalau artis kebanyakan ya mereka pengen tahu karirnya kebanyakan. Iya, Gimana gitu. Karirnya. Karirnya gimana sih, biar Kayak bagus gimana sih gitu job ini aja diambil sih. atau enggak sebaiknya. Gitu. Iya. Berarti banyak dong ya artis-artis yang ke kalian ya. Beberapa lah ada lah. Tapi lebih ke konsul ya itu ya, konsul secara Iya, tarot. iya termasuk Tarot. konsultasi. Maksudnya ini juga tarot juga sama. Basicnya kita semua tarot. Ada, memang. biasanya tarot semua. Karena kan semua itu kan harus dilihatnya dari tarotnya dulu. Iya. Oh, berarti memang hanya untuk itu aja lah ya. Betul. Betul. Untuk konsultasi gimana bagusnya, ke depan Konsultasi. bagus nggak gitu. Job ini oke nggak gitu. Namanya lebih ke konsultasi sih kita ya sebenarnya. Lebih konsultasi. Dan banyak selebgram juga sih kebanyakan sekarang. Telegram sekarang. Bang. Selebgram yang lagi viral ada nggak Kak mungkin? Selebgram yang lagi viral ada. Baru aja. Baru saja. Ada. Apa karena mungkin dia cerai terus tiba-tiba nih kehidupan saya ini cerai mulu banyak kasus nih jadi saya harus Anxiety. Dia anxiety dan dia Anxiety. kena
dan dia kena dikerjain lah, kita bilang dikerjain secara spiritual lah. Iya. Akhirnya kita melakukan pembersihan, tapi sekarang udah malah udah bagus lah ya. Udah bagus, bagus, karirnya bagus. malah udah bagus. Dan sampai sekarang masih keep kontak kok sama kita, masih sering ini ya konsul juga ya. Iya. Selebgram mah sering. banyak lah bro, gitu Iya. bro. Selebgram mah banyak lah. Dia minta juga kayak jimat-jimat gitu nggak? Jimat-jimat. Kalau jimat enggak, Enggak kita sih. lebih ke arah untuk, karena saya memang nggak pernah menyarankan untuk pakai jimat-jimatan sih sebenarnya. Saya lebih nyarankan untuk lebih ke arah ini energinya aja yang kita ini. Tapi kalau misalnya dia bilang harus pakai apa atau gimana ya baru kita arahkan. Tuh. Tapi aman gak ada mahar-mahar gitu ya kayak Kalau Wow. untuk mahal sih enggak sih. Ya, mahar jiwa, mahal mahar jiwa. nggak ada ya. Enggak. aman. Tidak ada. Kita tidak ada terikat dengan sosok-sosok apapun tidak Iya, gitu. enggak Kita sih. universal, semesta. Universe, ya. Karena memang kalau di Thailand itu lebih kayak begitu ya, Buddhis gitu. Oh enggak. Thailand mah lebih dalam lagi mereka. Cuman kalau saya ngambil yang universalnya, jadi ibaratnya yang terbaiknya lah kita bilang apa. Ya bahkan kan di Indonesia sendiri juga banyak kok yang kayak gitu. Di Bali atau di mana, ya itu yang menyatu dengan alam. Betul. Leluhur harus menghormati leluhur lagi, baik kembali lagi ke Kembali leluhur. lagi. Itu Iya. kan hal-hal yang bagus sebenarnya. Jadi kayak ya misalnya kan dari Jawa ke Jawen gitu ya. Ya, Betul. Itu kan baik leluhur. Kalau misalnya di Chinese Confucius, Betul. kayak gitu ya lebih ke arah situ lah. Kalau misalnya kita bilang alam semesta gitu. Berarti bisa dibilang lebih kayak bagaimana mungkin terakhir nih orang ini biar tetap percaya diri untuk kayak auranya bagus tanpa harus kayak ke spiritual itu, bisa nggak sih bahwa dia tuh membangkitkan aura dan energinya itu biar bagus gitu? Oh sangat bisa. Sangat bisa. Ya bahkan di kita pun metodenya kita ini lebih ke arah untuk ke energi sih ya. Energi. Lebih ke energi. Penjelasannya. Dari segi wardrobe-nya ya kayak Wardrobe-nya, kayak Wardrobe-nya, pakai apa, ya. Betul. baju apa gitu. Jadi kita secara ini juga, secara apa kita bilang bawah sadar ya, kita juga akan menanamkan bawah sadar mereka tuh dengan lebih baik supaya ada yang namanya belief system yang salah, yaitu kita cut gitu loh. Ya. Ya, belief system yang salah itu kan mental block lah kita bilangnya. Nah itu yang harus kita bersihin. Ini lebih ke hipnoterapi lah. Ke hipnoterapinya kita bilang itu ada juga. Kalau Iya. misalnya tidak secara ini ya, karena memang kan ini kan yang terjadi itu kan karena psikologisnya, bukan karena spiritualnya. Tapi kalau Betul. spiritual ya kita dengan spiritual, bedanya seperti itu. Iya.